menyimak kami melalui Suara Muslim TV, masih membahas bagaimana ending polemik UU Cipta Kerja bersama Dr. Hufron SHMH. Beliau pakar hukum tata negara sekaligus dosen pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Ada beberapa komentar Pak Hufron nanti sebelum pembahasan dilanjutkan dari WhatsApp Mitra Muslim yang menyebutkan dari Pak Olum di Sidoarjo, kalau kok sudah ditandatangani, kok bisa tidak dibaca dahulu, menimbang dan mengingat lalu memutuskan. Ini menyangkut urusan hajat hidup ratusan juta rakyat yang tidak biasa sembrono dan juga sembarangan katanya. Selain itu juga ada komentar, jika pemerintah kemudian menanggapi kekeliruan itu hanya kekeliruan administrasi, maka itu sama saja mengerdilkan makna proses legislasi katanya. Ditarik lebih jauh, perjalanan UU Cipta Kerja sudah menuai kontroversi sejak kali pertama diumumkan. Lantas ini apa tidak sebaiknya ditarik saja kemudian diterbitkan Perpu? Seperti itu Pak Gufron dari Mitra Muslim yang tidak menyebutkan nama kalau yang terakhir tadi. Kalau tadi itu kok tidak dibaca, dianggap sembarangan, alasannya ini kesalahan administratif gitu. Ya banyak sih dia mengatakan bahwa ini bikin undang-undang ugal-ugalan. Ugal-ugal. Artinya tidak bekerja secara profesional, secara cermas, dia harus memahami asas-asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Gitu. Ya, salah satunya adalah asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keadilan. Tentu itu kan ada naskah akademiknya juga, Mas Nasir, Mas Mitra Muslim. Yang kedua, bahwa pasal demi pasal, ayat demi ayat begitu, tentu itu harus dikoreksi satu persatu. Istilah-istilahnya juga begitu. Maka dalam sejarahnya memang kecil kemungkinannya salah karena istilahnya itu prosesnya kan panjang banget, mulai tadi persiapan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan. Artinya bahwa pada layer-layer yang begitu panjang, lapis-lapis yang panjang, itu koreksi demi koreksi harus dilakukan. Sama kalau panjenengan suatu saat melihat sebuah perjanjian, begitu kan, ada diparafin halaman demi halaman, gitu kan. Nah itu juga begitu, maksudnya untuk memastikan bahwa masing-masing bagian, masing-masing bab, masing-masing ayat itu sudah dibaca, kemudian sudah dikoreksi soal kesalahan-kesalahan tulis gitu. Jangan-jangan cuma diparaf saja. Ya itu, ya karena tadi saya sampaikan bahwa satu sisi bahwa ini sesuatu yang baru, metode baru, omnibus law, mengkonsolidasi banyak undang-undang, akhirnya menyebabkan banyak pasal, banyak halaman, yang kemudian itu ada kejar atau target penyelesaiannya, ya itu menimbulkan kemungkinan kesalahan gitu. Mestinya kan ini dalam kondisi pandemi COVID yang kemudian tidak perlu ditarget-target dengan ini, kalau bisa 100 hari bagus tuh katanya Pak Jokowi. Walaupun pada akhirnya melebihi dari melebihi dari 100 hari, 6 bulan. Tapi lagi-lagi kan ini persoalannya ini bicara kerja profesional, ini soal naskah dokumen-dokumen kenegaraan resmi gitu, yang tidak boleh memang dibikin sembarangan dan tidak boleh diubah sembarangan gitu. Jadi kalau tadi bagaimana nggak usah dibetulin biar kemudian dibikinkan Perpu gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya, Timbari, saya bilang kalau Perpu itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk kemudian merevisi ya, mengubah beberapa pasal secara substansi, mana pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau merugikan kepentingan masyarakat. Tetapi waktu itu saya katakan ke Mbak Ais juga, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Karena apa? Ya karena inisiatif pembuatan undang-undang Cipta Kerja ini adalah inisiatif Presiden. Betul. Sehingga Presiden akan agak sulit untuk menarik kembali. Tapi andaikan itu bisa dilakukan, menurut saya ya tidak hanya soal-soal kesalahan teknis administratif tadi yang harus diubah, tapi yang mestinya diubah adalah substansi-substansi lain yang lebih penting dari sekedar kemudian salah tulis tadi. Nah, saya kira masukan-masukan pemangku kepentingan, stakeholder, para akademisi, para giat demokrasi itulah yang kemudian dimasukkan di dalam Perpu gitu. Tapi lagi-lagi saya kasih catatan kan
kalau ada sesuatu yang dipandang tidak pas itu silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya saya sebut sebagai juristokrasi tadi. Pokoknya semua masukkan gitu seolah-olah itu kemudian diserahkan apa namanya itu Mas, bola panasnya itu. Ya. Kira-kira tidak apa-apa sih, tapi jangan semua kemudian dilibatkan ke MK karena MK juga banyak catatan gitu karena kemarin katanya kan beberapa pihak baru dikasih hadiah itu undang-undang MK yang baru revisinya. Pak Hufron. Soal pendapat. Iya. Kalau mengikuti pendapat dari netizen ini sangat beragam. Apalagi ada yang sampai curiga. Kok bisa sih salah ketik bukannya sudah disepakati bersama begitu. Nah ini salah ketiknya karena ada dan kemudian ada juga yang sudah mereview secara lengkap begitu. Tidak ada sebelumnya hal itu yang ditandatangani sama Bapak Presiden. Kemudian kenapa harus terjadi kesalahan ketik ketika naskah yang ditandatangani oleh Presiden itu? Ada yang kemudian curiga ini diketik ulang atau seperti apa begitu. Tapi mungkin nggak ke sana ya Pak ya. Lebih khusus lagi kalau ke MK sendiri, apakah juga kemudian membuat masyarakat pesimis juga bahwa perjuangannya mereka-mereka yang kemudian ingin undang-undang ini tidak diberlakukan begitu akan terpenuhi? Ya, pertama bahwa memang satu-satunya lembaga yang secara konstitusi disediakan untuk menguji sebuah keabsahan atau legalitas sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar adalah MK. MK lah yang akan menguji apakah dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja ini atau yang kedua apakah materi muatan atau substansi pasal-pasal ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sesuai nggak dengan spirit semangat konstitusi. Soal itu tentu ada yang harus mengajukan kan syaratnya. Tentu teman-teman umpama saja buruh atau pegiat istilahnya demokrasi yang kaitannya dengan pastinya banyak kaitannya dengan persoalan perizinan, kaitannya dengan persoalan pendidikan, tanah juga ya, pertambangan. Administrasi pemerintah kan banyak, mereka bisa mengajukan, bisa dua-duanya. Jadi kalau tadi dianggap cacat substansi, berarti pasal berapa bertentangan Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa. Kalau saja bicara soal uji formil, berarti proses-proses pembentukannya tadi, mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai pengundangan lagi memenuhi syarat yang disebut dengan syarat yang transparan, akuntabel, yang terbuka. Terus proses-proses itu sudah dilalui nggak dengan seperti yang dipersyaratkan dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk partisipasi. Soal kemudian masyarakat bisa terbelah bahwa sebagian merasa percuma aja dibawa ke MK, apa tuh namanya? Nanti juga kalah gitu ya, pesimis. MK-nya kan 9. 3 itu adalah diusulkan oleh Presiden, 3 diusulkan DPR, 3 diusulkan oleh MA. Jadi kalau gitu kan ada 6 ini orang yang diusulkan oleh Presiden. Bisa nanti dia merasa berutang budi kepada Presiden dan DPR, apalagi baru dikasih hadiah katanya revisi undang-undang MK yang umurnya menjadi lebih bisa diperpanjang. Ini pada pandangan mereka yang pesimis ya, yang pesimis. Tapi lagi-lagi kalau pandangan yang positif adalah bahwa meskipun dia adalah itu usulannya DPR dan Presiden, termasuk yang tidak lagi adalah urusan MA sehingga 9, mereka ini kan sejak semula syaratnya itu adalah negarawan gitu. Syaratnya negarawan. Negarawan itu artinya selalu berpikir kepentingan negara, bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun koalisinya. Karena disitulah dia diuji aspek kenegarawanannya gitu. Yang kedua kan Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat independen and impartiality ya, tidak memihak dan undang-undang. Dia sangat mandiri ya, jadi sangat memiliki kebebasan gitu.
Pada titik seperti itu, bagi mereka yang optimis, ya tentu bisa saja harapan masyarakat bahwa undang-undang cipta kerja itu dibatalkan gitu. Artinya secara keseluruhan, kalau itu dipandang dalam proses pembentukannya adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam konstitusi. Tetapi kalau hanya substansi yang kemudian dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar, substansinya, materinya, termasuk salah-salah ketik tadi, itu undang-undangnya tidak dibatalkan, tapi pasal ayat yang bersangkutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, gitu. Yang kemudian meminta kepada Presiden dan DPR untuk merevisinya, atau kemudian dia harus melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua, kalau hanya cacat secara materi, substansi, atau salah-salah ketik tadi, itu nanti hanya dinyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Sehingga pasal itu tidak berlaku. Tetapi kalau ini bisa dibuktikan bahwa proses pembentukannya dari awal sampai akhir ternyata memang tidak memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, asas akuntabel, kecermatan, itu bisa dibatalkan secara keseluruhan undang-undang cipta kerja itu, walaupun itu kemungkinannya kecil kalau dalam estimasi saya, kalau tebakan saya gitu, prediksi, takaran saya, prediksi saya, kecil kalau dibatalkan. Tapi kalau di secara substansi beberapa pasal itu dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat, menurut saya masih punya kemungkinan. Kira-kira endingnya kapan ya Pak ya? Jadi penasaran. Biasanya prosesnya berapa lama Pak? Kemungkinan. Ini juga kan pandemi COVID ya. Biasanya tuh kalau bisa 3 bulan sampai 6 bulan ya. Tapi sekarang tuh ini kan pandemi COVID juga. Persidangannya itu juga sebagian pakai telekonferensi. Betul. Sidang di MK juga begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kapan berakhirnya gitu ya, biasanya tuh kalau lihat sekarang yang ajukan tuh karena klasternya banyak, nanti yang ajukan dari pihak buruh katanya klaster kerjaan, nanti ada yang ajukan klaster pendidikan dari pihak merasa yang dirugikan terkait dengan pengaturan pendidikan, nanti ada klaster katanya dengan pertanahan dan pertambangan, ada lagi yang mengajukan. Kalau itu terus menerus yang mengajukan itu, kalau ditanya kapan berakhirnya Pak Alfred, wallah misawab paling. Tapi semoga dikuatkan ya pundaknya MK ya. Karena memang klasternya banyak, jadi itu resiko bikin undang-undang banyak pasal yang kemungkinan di sana sini bisa salah tadi itu, apalagi kerjanya ditarget ya, jadi ya begitu kemungkinannya salah ada, dan itu ada hak bagi masyarakat untuk mengajukan diri. Dan itu tentu amat sangat panjang begitu. Walaupun prediksi saya ya kalau dibatalkan kayaknya juga mungkin jauh dari kemungkinan tetap berlaku seperti itu. Ya, jadi ya bagi masyarakat tadi itu harus memiliki kekebalan, imunitas, kesabaran. Bekalnya mesti banyak ya. Iya, kalau enggak bisa putus asa. Betul. Kalau kita optimis bahwa ini sesuatu hal yang mungkin dianggap merugikan, harus dikoreksi, dibetulkan, ya ini perjuangan. Ke depan berarti insya Allah kita sering-sering ngobrol juga Pak, sepertinya. Masih panjang. Tentang cipta kerja ini. Iya. Asal nggak bosan aja. Ilmu insya Allah dibagikan. Sebentar cipta kerja tuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Ufron atas pencerahan di pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu dan lancar aktivitas ngajarnya habis ini. Insya Allah kita sambung diskusi di kesempatan lain, Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ais, Mas Jani, Mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakar hukum tata negara Mitra Muslim sekaligus dosen pasca sarjana Untak Surabaya, ada Dr. Hufron SH MH, dan insya Allah